Selamat datang kembali di Barikade Guerilla pada pagi yang gelap dan mencekam pada 6 Juni 1944. Langit Normandia dipenuhi dengan suara dari 11.000 pesawat yang bergerak dengan satu tujuan, yaitu menghancurkan pertahanan Nazi di sepanjang pantai Prancis. Di bawahnya, lautan dipenuhi oleh kekuatan tak tertandingi yang terdiri lebih dari 5.000 kapal perang dan kapal pendarat yang membawa lebih dari 156.000 tentara dari berbagai negara sekutu. Tank-tank amfibi, kendaraan lapis baja, dan ribuan ton peralatan militer ikut bergerak ke pantai. Invasi ini adalah yang terbesar dalam sejarah perang. Sebuah serangan besar-besaran yang dirancang untuk menghancurkan tembok Atlantik dan membebaskan Eropa dari cengkraman Nazi. Selamat menonton dan bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Sejak jatuhnya Prancis ke tangan Jerman Nazi pada Juni 1940, Eropa Barat menjadi benteng pertahanan utama bagi Hitler dalam menghadapi ancaman dari sekutu. Kejatuhan Prancis yang begitu cepat dan mengejutkan membuka jalan bagi Jerman untuk menguasai hampir seluruh daratan Eropa Barat. Dengan jatuhnya Prancis, Inggris menjadi satu-satunya negara besar di Eropa Barat yang tetap bertahan dalam menghadapi Jerman. Namun, ancaman invasi ke Inggris menjadi nyata, terutama dengan kekuatan udara Jerman yang mendominasi langit Eropa dan menggempur Inggris dalam pertempuran udara yang terkenal, yaitu Battle of Britain. Jerman tidak hanya menguasai Prancis, tapi juga menanamkan kekuatan militernya di seluruh pesisir Atlantik, mulai dari Norwegia di utara hingga Spanyol di selatan. Tembok Atlantik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian benteng pertahanan yang dibangun oleh Jerman di sepanjang pesisir Atlantik, dari Norwegia, Belanda, hingga Prancis. Dengan memanfaatkan tenaga kerja paksa, Jerman membangun serangkaian bunker beton, pos artileri, kawat berduri, dan ranjau di sepanjang pantai, serta memasang rintangan bawah air untuk mencegah pendaratan amfibi. Sebagai hasilnya, pantai Prancis menjadi benteng yang tampak tak tertembus. Dikelola oleh lebih dari 300.000 tentara Jerman yang siap menghadapi setiap ancaman invasi. Namun, ancaman di Eropa Barat tidak hanya berasal dari segi militer dan pertahanan fisik. Jerman Nazi juga melakukan kontrol ketat di wilayah yang didudukinya, terutama Prancis, di mana pemerintah boneka yang dipimpin oleh Vichy France bekerja sama dengan rezim Nazi. Di bawah pemerintahan ini, Jerman berhasil mengeksploitasi sumber daya ekonomis Prancis, mengambil kendali penuh atas industri, produksi pangan, dan bahan mentah lainnya yang diperlukan untuk mendukung upaya perang mereka. Tidak hanya itu, Prancis menjadi pangkalan penting untuk operasi militer di Atlantik, termasuk pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Cherbourg dan Le Havre yang digunakan sebagai titik penyerangan kapal-kapal selam U-boat Jerman terhadap konvoi sekutu. Kekuatan Jerman yang tampak tak tergoyahkan di Eropa Barat ini memberi dampak psikologis yang luar biasa, baik bagi sekutu maupun bagi negara-negara Eropa yang telah jatuh di bawah kendali Nazi. Propaganda Jerman mengedepankan ide bahwa Festung Europe atau benteng Eropa tidak bisa ditembus oleh musuh-musuh mereka. Bahkan, banyak ahli strategi militer pada saat itu yang percaya bahwa menyerang langsung pantai Atlantik Prancis akan membawa kerugian besar karena posisi defensif yang begitu kuat. Namun, ancaman nyata Jerman di Eropa Barat mulai memperlihatkan kelemahannya. Pada awal tahun 1943, pasukan Jerman mulai kehilangan momentumnya di front timur setelah kekalahan telak di pertempuran Stalingrad. Kekalahan ini tidak hanya menghancurkan moral tentara Jerman, tapi juga memaksa Hitler untuk mengalihkan fokus militernya. Banyak unit yang dipindahkan ke timur untuk menghadapi serangan balik dari Uni Soviet yang semakin mendesak posisi Jerman. Meskipun demikian, Hitler tetap mempertahankan keyakinannya bahwa ancaman terbesar terhadap kekaisarannya di Eropa akan datang dari Barat. Sementara itu, di sisi sekutu, perencanaan untuk merebut kembali Eropa Barat sudah mulai dibahas sejak 1942. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, dan Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, sepakat bahwa invasi skala besar di Eropa Barat adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan Jerman Nazi. Namun,
perbedaan pendapat muncul mengenai kapan dan di mana invasi ini harus dilakukan. Churchill awalnya lebih menyukai pendekatan South Underbell, yaitu serangan melalui Mediterania yang akan menargetkan Italia dan kawasan Balkan sebelum akhirnya menyerang Jerman dari selatan. Namun, Roosevelt dan para jenderal Amerika seperti George Marshall percaya bahwa serangan frontal langsung di pantai Prancis akan menjadi cara tercepat untuk mengalahkan Jerman. Pada saat yang sama, Uni Soviet di bawah pimpinan Joseph Stalin juga mendesak agar sekutu membuka front kedua di Eropa Barat untuk mengalihkan sebagian besar pasukan Jerman dari front timur, di mana Soviet sedang menghadapi tekanan besar dari serangan Jerman. Stalin merasa bahwa sekutu Barat terlalu lamban dalam membuka front baru, dan hal ini menyebabkan ketegangan diplomatik antara ketiga kekuatan besar sekutu. Stalin menginginkan front kedua agar pasukan Jerman terpecah dan memberikan kesempatan bagi Soviet untuk melakukan serangan balik yang lebih efektif. Kebijakan penundaan invasi di Barat yang sebagian besar dipengaruhi oleh kekhawatiran Churchill memunculkan dilema strategis. Di satu sisi, Mediterania menjadi ajang pertempuran penting seperti Operasi Husky di Sisilia dan kampanye Italia yang berhasil melemahkan posisi Jerman di selatan. Namun, ini tidak cukup untuk memberikan tekanan langsung pada Eropa Barat. Pada akhirnya, pada konferensi Teheran pada akhir 1943, para pemimpin sekutu, Roosevelt, Churchill, dan Stalin mencapai kesepakatan untuk meluncurkan invasi besar-besaran ke Prancis pada tahun 1944. Tujuannya adalah membuka front Barat membantu meringankan beban Uni Soviet di timur. Jerman yang menyadari ancaman ini mulai memperkuat posisi pertahanannya di sepanjang pesisir Prancis. Marskal Erwin Rommel, salah satu komandan terbaik Jerman, ditugaskan oleh Hitler untuk menginspeksi dan memperkuat tembok Atlantik. Rommel yang sebelumnya terkenal atas kemenangannya di Afrika Utara menyadari bahwa serangan amfibi dari sekutu adalah ancaman nyata. Dalam upaya untuk mempertahankan posisi Jerman di Barat, Rommel mempercepat pekerjaan pertahanan, menempatkan lebih banyak ranjau, memperkuat bunker-bunker, dan mendesak penempatan lebih banyak pasukan di garis depan pantai. Dengan ketegangan yang semakin meningkat di Eropa Barat, ancaman Jerman terhadap sekutu menjadi jelas. Jika tembok Atlantik tidak bisa ditembus, sekutu akan kehilangan peluang untuk membuka front baru di Barat dan membebaskan Eropa dari cengkraman Nazi. Bagi Hitler, mempertahankan Eropa Barat tidak hanya soal strategi militer, tapi juga pertarungan ideologis untuk mempertahankan kekaisaran 1000 tahun yang dia impikan. Pemilihan lokasi invasi adalah salah satu keputusan paling penting dalam perencanaan Operasi Overlord. Awalnya, para perencana sekutu mempertimbangkan beberapa pilihan, termasuk pantai di wilayah Pas-de-Calais, titik terdekat antara Inggris dan Prancis. Pas-de-Calais memiliki keuntungan geografis karena jaraknya yang dekat, memungkinkan pasokan dan dukungan dari Inggris dilakukan dengan cepat. Namun, masalah terbesar dengan Pas-de-Calais adalah bahwa Jerman juga menyadari keunggulan geografis ini. Hitler dan komandan Jermannya percaya bahwa Pas-de-Calais akan menjadi sasaran utama invasi sekutu, sehingga mereka memperkuat pertahanan di daerah tersebut dengan kekuatan besar. Akhirnya, Normandia dipilih sebagai lokasi invasi, meskipun jaraknya lebih jauh dari Inggris. Normandia menawarkan keuntungan strategis yang lebih besar. Garis pantai Normandia tidak sebaik seperti Pas-de-Calais, dan medan geografisnya memberikan sekutu lebih banyak ruang untuk bermanuver setelah pendaratan awal. Selain itu, Normandia relatif dekat dengan pelabuhan Cherbourg, salah satu pelabuhan utama di Prancis yang akan menjadi penting untuk logistik dan pasokan sekutu setelah invasi berhasil. Untuk memastikan keberhasilan invasi di Normandia, sekutu meluncurkan operasi pengelabuhan yang sangat kompleks yang dikenal sebagai Operasi Bodyguard. Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk menipu Jerman mengenai lokasi dan waktu invasi yang sebenarnya, sehingga mereka tidak dapat berkonsentrasi pada pertahanan di Normandia. Operasi Fortitude, yang merupakan bagian dari Operasi Bodyguard, adalah rencana pengelabuhan paling terkenal yang dilakukan selama fase persiapan invasi ini. Dalam Operasi Fortitude,
Sekutu menciptakan kesan bahwa invasi utama akan dilakukan di Pas de Calais, bukan di Normandia. Untuk memperkuat ilusi ini, Sekutu membentuk tentara palsu yang dikenal sebagai First United States Army Group yang dipimpin oleh Jenderal George S. Patton, salah satu jenderal Amerika yang paling terkenal dan dihormati oleh Jerman. Tentara ini terdiri dari tank-tank dan kendaraan yang terbuat dari karet, serta pesawat-pesawat kayu dan kem-kem militer palsu yang terlihat nyata dari udara. Selain itu, komunikasi radio yang dipalsukan juga digunakan untuk memperkuat kesan bahwa persiapan besar-besaran sedang dilakukan di sekitar Pas de Calais. Dengan informasi yang keliru ini, Jerman tidak akan menyangka bahwa fokus utama invasi besar-besaran Sekutu ini terletak di pantai Normandia. Pasukan Sekutu yang berpartisipasi dalam operasi ini datang dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Selain itu, ada juga keterlibatan Prancis bebas yang diwakili oleh tentara yang setia kepada pemerintahan Charles de Gaulle, serta sejumlah kecil tentara dari negara-negara Polandia, Belgia, dan Belanda. Hal ini menunjukkan betapa luasnya koalisi Sekutu dan betapa pentingnya kerjasama antar bangsa dalam melawan Jerman. Amerika Serikat mengirimkan pasukan terbesar dengan sekitar 73.000 tentara yang terdiri dari divisi lintas udara ke-82 dan ke-101, serta divisi infanteri ke-1 dan ke-29. Pasukan Amerika bertanggung jawab atas dua pantai utama, Utah dan Omaha, dengan tujuan strategis untuk mengamankan sisi barat dari garis pantai invasi. Pantai Omaha khususnya menjadi lokasi pertempuran paling sengit selama invasi karena pertahanan Jerman yang sangat kuat. Inggris mengerahkan sekitar 61.715 tentara, termasuk divisi lintas udara ke-6 dan beberapa divisi infanteri. Mereka bertanggung jawab atas sektor tengah invasi, mendarat di pantai Cold and Sword. Inggris juga memainkan peran utama dalam operasi lintas udara dan amfibi, dengan pasukan penerjun payung yang ditempatkan untuk menghancurkan sasaran strategis di belakang garis musuh, termasuk jembatan dan pertahanan artileri Jerman. Kanada memainkan peran vital dalam operasi Overlord dengan mengerahkan sekitar 14.000 tentara yang bertugas mendarat di pantai Juno. Peran Kanada dalam D-Day seringkali kurang dikenal, tapi mereka menghadapi perlawanan sengit dan berhasil mencapai beberapa sasaran kritis di hari pertama, meskipun menderita banyak korban. Selain pasukan infanteri, ada elemen penting lainnya dari pasukan lintas udara yang dilibatkan untuk menyerang sasaran-sasaran vital di belakang garis pertahanan Jerman. Divisi lintas udara, seperti divisi lintas udara ke-82 dan ke-101 dari Amerika Serikat, serta divisi lintas udara ke-6 dari Inggris, diterjunkan pada malam hari sebelum serangan utama untuk mengamankan posisi strategis dan menghambat pergerakan pasukan cadangan Jerman. Salah satu unsur terpenting dari invasi ini adalah armada yang digunakan, yang merupakan gabungan dari ribuan kapal dan peralatan amfibi. Operasi Overlord memerlukan pengiriman pasukan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang melibatkan lebih dari 6.000 kapal dari berbagai jenis, termasuk kapal perang besar, kapal induk, kapal penjelajah, kapal perusak, kapal pendarat, serta kapal pasokan. Kapal perang besar, termasuk kapal battleship seperti USS Nevada, USS Texas, dan HMS Rodney, ditempatkan untuk menembakkan meriam barat ke benteng pertahanan Jerman di sepanjang pantai. Yang paling menonjol dalam armada invasi adalah kapal pendarat, yang merupakan kendaraan utama untuk mengangkut ribuan pasukan, tank, kendaraan lapis baja, dan persediaan ke pantai. Kapal-kapal ini seperti Landing Craft Assault, Landing Craft Tank, dan Landing Ship Tank dirancang khusus untuk mendaratkan pasukan langsung di pantai yang dijaga ketat oleh musuh. Kapal pendarat tank yang besar membawa Sherman tanks dan peralatan berat lainnya ke garis depan, yang sangat penting untuk mendukung infanteri dan memberikan perlindungan dari serangan balik Jerman. Selain kapal, invasi juga melibatkan armada udara yang sangat besar. Sekutu telah belajar dari invasi sebelumnya bahwa dukungan udara sangat penting untuk memastikan keberhasilan serangan amfibi. Lebih dari 11.000 pesawat dikerahkan untuk mendukung invasi D-Day, dari pesawat pembom besar yang menghancurkan posisi pertahanan Jerman, hingga pesawat transportasi glider yang membawa pasukan lintas udara langsung ke medan pertempuran.
Sebelum pasukan sekutu mencapai pantai, serangan udara dan laut dilancarkan dengan tujuan untuk menghancurkan tembok Atlantik, serangkaian benteng yang telah dibangun oleh Jerman sepanjang pantai Eropa Barat. Sekutu menggunakan ribuan pesawat pengebom untuk menyerang posisi Jerman di pantai, dengan harapan bahwa bombardir ini akan melemahkan pertahanan dan membuka jalan bagi pasukan darat yang akan datang. Pesawat-pesawat tempur dan pengebom milik sekutu melancarkan serangan bertubi-tubi, menghantam bunker, artileri, dan posisi pertahanan lainnya. Selain itu, kapal-kapal perang sekutu, termasuk kapal-kapal besar seperti USS Texas dan HMS Belfast, melepaskan tembakan artileri barat ke pantai, mencoba menghancurkan pertahanan Jerman. Namun, meskipun serangan udara dan laut yang intensif, banyak benteng dan bunker Jerman tetap utuh. Pertahanan Jerman telah dibangun dengan baik dan mampu menahan sebagian besar serangan. Beberapa titik pertahanan bahkan tetap beroperasi penuh, mempersiapkan diri untuk menghadapi gelombang pasukan sekutu yang segera akan mendarat. Serangan bombardir yang diharapkan dapat menghancurkan seluruh pertahanan Jerman ternyata tidak seefektif yang diharapkan. Yang pertama berhasil mendarat pada invasi ini adalah pasukan Amerika Serikat di pantai Utah. Pasukan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Raymond Oberton dari Divisi Infanteri keempat. Ketika pasukan Amerika mendekati pantai, arus laut yang kuat dan angin kencang menyebabkan banyak kapal pendarat terdampar jauh dari sasaran awal mereka. Untungnya, mereka mendarat di lokasi yang tidak dipertahankan dengan kuat oleh Jerman, yang memberi keuntungan besar bagi pasukan Amerika. Pertahanan Jerman di Utah tidak sekuat di pantai-pantai lain. Setelah mendarat, mereka segera menemukan perlawanan yang relatif lemah. Mereka bergerak cepat melalui pertahanan yang tersisa dan mulai mengamankan pantai. Meskipun perlawanan tidak sebesar yang diperkirakan, tantangan tetap ada. Ranjau-ranjau yang disebar di sepanjang pantai dan tembakan artileri sporadis tetap menjadi ancaman serius. Tapi, dengan dukungan udara dan artileri yang tepat, pasukan Amerika berhasil mencapai sasaran awal mereka dan mulai membangun pertahanan di pedalaman. Di sebelah timur pantai Utah adalah pantai Omaha, tempat di mana pasukan Amerika menghadapi salah satu perlawanan terkuat dan paling ganas. Divisi Infanteri ke-1 dan Divisi Infanteri ke-29 Amerika yang di bawah Komando Jenderal Omar Bradley bertugas menyerbu pantai yang telah dipertahankan dengan sangat baik oleh Divisi Infanteri ke-352 Jerman. Jerman telah memposisikan senapan mesin, artileri, dan mortar di atas tebing-tebing yang menghadap langsung ke pantai. Saat kapal pendarat Amerika mendekati pantai, mereka langsung dihantam oleh rentetan tembakan mematikan. Tebing curam yang mengelilingi pantai Omaha memberikan Jerman keuntungan strategis yang besar. Setiap langkah yang diambil pasukan Amerika di pantai ini selalu berada dalam jangkauan tembakan musuh. Gelombang pertama pendaratan sekutu di Omaha menghadapi korban jiwa yang luar biasa besar, di mana ribuan tentara tewas atau terluka hanya dalam beberapa menit pertama. Banyak kapal pendarat bahkan tidak berhasil mencapai pantai karena tenggelam atau hancur oleh tembakan artileri. Kegagalan pendaratan tank amfibi Jerman memperburuk situasi. Sebagian besar tank ini tenggelam di laut sebelum mereka bisa mencapai pantai, meninggalkan infanteri tanpa dukungan lapis baja yang mereka butuhkan untuk menghancurkan bunker-bunker Jerman. Pasukan Amerika terpaksa berlindung di balik rintangan pantai, berusaha menghindari rentetan tembakan Jerman yang terus-menerus. Namun, meskipun menghadapi perlawanan yang tampaknya tidak dibatasi dan tidak dapat diatasi, kelompok-kelompok kecil tentara Amerika mulai beraksi. Dengan menggunakan peledak dan alat lainnya, mereka secara bertahap mulai menghancurkan bunker-bunker Jerman dan membuka jalan bagi pasukan lainnya. Di sisi lain, pasukan Inggris juga bergerak cepat untuk melakukan invasi sesuai rencana awal. Pasukan Inggris bertanggung jawab atas dua sektor pendaratan, yaitu Pantai Cold dan Pantai Sword. Di Pantai Cold, Divisi Infanteri ke-50 Inggris yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Douglas Alexander Graham menghadapi pertahanan Jerman yang kuat, namun tidak seberat di Omaha. Inggris berhasil memanfaatkan dukungan artileri laut dan udara untuk menghancurkan sebagian besar posisi senapan mesin Jerman sebelum pendaratan mereka. Selain itu, Inggris juga menggunakan Hobart Spanish, serangkaian tank khusus yang didesain oleh Mayor Jenderal Percy Hobart. Tank-tank ini dilengkapi dengan berbagai kemampuan unik, seperti tank pembersih ranjau, tank jembatan, dan tank penghancur bunker yang sangat efektif
dalam membuka jalan bagi infanteri Inggris. Setelah mendarat di pantai Cod, pasukan Inggris segera bergerak ke arah kota Bayeux, salah satu sasaran utama invasi sekutu di hari pertama. Di pantai Sword, divisi infanteri ketiga Inggris di bawah Mayor Jenderal Thomas Rennie menghadapi perlawanan yang lebih kuat dari divisi Panzer ke-21 Jerman yang telah ditempatkan di sekitar kota Caen, sasaran penting lainnya dalam kampanye Normandia. Pasukan Inggris berhasil mendarat dengan relatif sedikit kerugian di awal, berkat dukungan udara yang kuat dan kemampuan tank-tank khusus mereka. Namun, mereka harus menghadapi serangan balik dari pasukan Panzer Jerman yang mencoba menghentikan kemajuan mereka menuju Caen. Pertempuran sengit terjadi di pedalaman saat pasukan Inggris berusaha menembus pertahanan Jerman dan merebut Caen. Selain Amerika dan Inggris, pasukan Kanada yang tergabung dalam divisi infanteri ketiga bertugas mendarat di pantai Juno. Namun, mereka menghadapi tantangan yang sama dengan pasukan Amerika di Omaha. Ombak yang kuat menyebabkan banyak kapal pendarat terjebak di lokasi yang salah, membuat prajurit Kanada terdampar di bawah tembakan langsung dari pertahanan Jerman. Di Juno, Jerman telah memperkuat posisi mereka dengan senjata berat, ranjau darat, dan jebakan anti-tank yang disiapkan untuk menghadang pasukan pendarat. Meskipun menghadapi korban jiwa yang besar pada jam-jam awal pendaratan, pasukan Kanada menunjukkan keberanian luar biasa. Mereka berhasil menerobos garis pertahanan Jerman setelah pertempuran jarak dekat yang sengit dan mulai bergerak lebih dalam ke wilayah musuh. Misi utama mereka adalah menghubungkan diri dengan pasukan Inggris di pantai Cod dan bersama-sama menyerang posisi pertahanan Jerman di sekitar kota Carpiquid yang sangat penting untuk membuka jalan ke arah Caen. Pasukan terjun payung yang telah terlibat dalam pertempuran sengit di pedalaman mulai bergabung kembali dengan unit-unit utama yang mendarat di pantai, membantu memperluas serangan ke wilayah yang lebih jauh. Mereka terus berupaya mengisolasi Jerman dari kemungkinan bala bantuan dengan menahan persimpangan jalan utama dan jembatan strategis di belakang garis musuh. Meskipun Jerman sempat terkejut oleh invasi besar-besaran sekutu, mereka berusaha mengatur serangan balasan. Divisi Panzer ke-21 yang ditempatkan di dekat Caen diperintahkan untuk melancarkan serangan balik terhadap pasukan Inggris dan Kanada yang mendarat di pantai Sword dan Juno. Serangan ini menimbulkan perlawanan berat bagi pasukan sekutu, terutama di area sekitar Caen yang menjadi pusat pertempuran selama beberapa minggu ke depan. Tank-tank Panzer Jerman yang unggul dalam hal peralatan tempur berusaha menahan kemajuan sekutu di pedalaman. Namun, meskipun perlawanan sengit dari tank dan infanteri Jerman, pasukan sekutu tetap bertahan berkat dukungan udara yang kuat dari pesawat-pesawat tempur sekutu. Pesawat tempur P-47 Thunderbolt, Spitfire, dan Typhoon digunakan secara efektif untuk menyerang formasi tank Jerman dari udara, meminimalkan dampak serangan balasan Jerman. Selain itu, koordinasi yang baik antara angkatan udara dan darat sekutu memungkinkan serangan udara tepat waktu yang menghancurkan konsentrasi pasukan Jerman. Salah satu alasan utama mengapa serangan balasan Jerman tidak berhasil adalah kebingungan di tingkat komando Jerman. Hitler yang masih yakin bahwa serangan utama sekutu akan datang melalui Pas de Calais, enggan memobilisasi kekuatan penuh Jerman di Normandia. Pada saat Hitler menyadari bahwa serangan di Normandia adalah invasi utama, sekutu telah memperkuat posisi mereka dan sulit untuk diusir. Kunci dari keberhasilan sekutu di Normandia adalah Operasi Cobra yang diluncurkan pada akhir Juli 1944. Serangan besar-besaran ini bertujuan untuk menghancurkan pertahanan Jerman di pedalaman Normandia dan membuka jalan bagi pasukan Amerika untuk menyerang ke arah barat dan selatan. Dipimpin oleh Jenderal Omar Bradley, Operasi Cobra mengandalkan serangan udara intensif yang meluluh lantakkan garis pertahanan Jerman sebelum pasukan darat mulai maju. Serangan ini memaksa Jerman mundur secara besar-besaran, memungkinkan pasukan Amerika untuk mempercepat kemajuan mereka menuju wilayah Prancis yang lebih dalam. Setelah Operasi Cobra, pertahanan Jerman di Normandia benar-benar runtuh. Pasukan Amerika, Inggris, dan Kanada terus maju dengan cepat, merebut kota-kota dan desa-desa di sepanjang jalan. Pada awal Agustus, mereka sudah mendekati kota Paris.
Jerman yang kewalahan oleh serangan dari segala arah tidak lagi mampu mempertahankan Normandia dengan efektif. Dengan operasi Cobra sebagai titik balik, sekutu bergerak menuju Paris. Kota ini yang telah diduduki Jerman sejak 1940 akhirnya dibebaskan pada 25 Agustus 1944. Pasukan Prancis merdeka yang dipimpin oleh Jenderal Philippe Leclerc menjadi yang pertama memasuki kota. Disambut dengan sorak-sorai oleh warga yang telah lama hidup di bawah kekuasaan Nazi. Pembebasan Paris menandai kemenangan moral dan strategis yang besar bagi sekutu, membuka jalan bagi invasi lebih lanjut ke Jerman. Meskipun sekutu berhasil mencapai kemenangan gemilang di Normandia, namun mereka harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Lebih dari 200.000 prajurit sekutu tewas, terluka, atau hilang dalam pertempuran yang berlangsung selama lebih dari 2 bulan ini. Jumlah korban di pihak Jerman bahkan lebih tinggi, dengan lebih dari 400.000 tentara tewas, terluka atau ditangkap. Kota-kota dan desa-desa di Normandia hancur lebur, meninggalkan puing-puing dan kenangan pahit akan perang. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.